Presiden Jokowi melantik Marsikal Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang telah pensiun. Pelantikan Marsikal Tony Harjono menambah daftar jenderal dari TNI dan Polri yang dipercaya Presiden dan karirnya melejit. Pasca dilantik, beredar isu kalau Marsikal Tony adalah adik ipar dari Iriana Jokowi. Meski hal itu dikonfirmasi adalah hoax. Tapi kalau disebut Marsikal Madya Muhammad Tony Harjono adalah orang kepercayaan Jokowi. Itu betul. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993 ini memang punya kedekatan karir dengan Jokowi. Karena pada tahun 2014 sampai tahun 2016 saat masa awal jabatan Jokowi, Marsikal Tony pernah jadi ajudan. Nah, berawal dari sinilah karir militer Marsikal Tony mulai naik. Marsikal Tony dipromosikan sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo dari tahun 2016 sampai 2018. Lalu kemudian jadi Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sebelum ditarik menjadi staf khusus Kasau, Marsikal Tony kembali masuk istana selama 2 tahun dari 2020 sampai 2022. Setelah memangku jabatan Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara. Lalu pada Juni 2022, Tony kembali dapat promosi menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Yang jadi polemik dari terpilihnya Tony Harjono adalah karena bersaing dengan 3 seniornya untuk jabatan Kasau, yakni Wakil Kasau Marsdia Adiawan Martono Putra dan Sesko TNI Marsdia Samsul Rizal, dan Pangkop Sudnas Marsdia Teddy Rizali Hadi. Dari segi usia, 3 perwira tinggi ini punya sisa masa jabatan lebih pendek dari Marsikal Tony. Dan melihat usianya, lazimnya ketiga perwira tinggi ini yang seharusnya ditunjuk menjadi Kasau. Nama Jenderal Maruli Simanjuntak juga disebut orang kepercayaan Jokowi yang karirnya melesat. Jenderal Maruli Simanjuntak sendiri sudah 3 kali menjadi tameng presiden. Pertama, menjabat sebagai Komandan Grup A pas Pampres tahun 2014 sampai 2016. Setelah jabatan ini, Maruli kemudian dipromosikan menjadi Danrem di Solo yang notabene kampung halaman Jokowi. Tidak lama, Maruli diangkat Wakil Komandan pas Pampres pada tahun 2017 sampai 2018. Dan kemudian Komandan pas Pampres dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Faktor kedekatan dan pernah bekerja langsung dengan Jokowi inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama bagi Maruli untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu di TNI. Faktor bahwa Maruli merupakan menantu Luhut Panjaitan juga adalah faktor subjektif yang tidak boleh diabaikan. Seperti yang kita tahu, Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga orang kepercayaan Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan program-program Presiden. Tapi banyak juga yang menyebut kalau karirnya terpilihnya Maruli sebagai kasat karena memang sudah sering mengemban posisi-posisi penting sebelum jadi orang kepercayaan Jokowi. Jabatan penting pertama diemban Maruli pada tahun 2002 ketika ia ditunjuk sebagai Komandan Datasemen Tempur Cakra. 3 tahun kemudian, ia menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan itu Maruli emban sejak 2005 hingga 2008. Kemudian karirnya terus naik pada 2014. Yang menjadi asisten operasi Komandan Jenderal Kopassus. Baru kemudian bolak-balik jadi bagian dari Pas Pampres. Nama lain yang juga dihubungkan dengan Jokowi adalah Maijen Deddy Suryadi. Karirnya dimulai sebagai lulusan Akmil tahun 1996 dari Kecabangan Infanteri. Jabatan awalnya dimulai sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Sandi Yuda. Selanjutnya, Deddy Suryadi dipercaya menjabat Komandan Datasemen Markas Kopassus. Karirnya pun semakin cemerlang, Deddy Suryadi selanjutnya dipercaya menjabat Komandan Komando Distrik Militer 0623 Cilegon pada 2014-2016. Lalu menjabat Komandan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus pada 2016-2017. Pada perjalanan karirnya, Deddy Suryadi punya riwayat yang terbilang moncer setelah terpilih sebagai ajudan Jokowi. Bukan cuma dari pangkatnya, itu juga dibuktikan dengan sejumlah posisi strategis yang pernah diduduki. Dari ring 1 Istana Kepresidenan, Deddy Suryadi selanjutnya menjadi Pamen Denma Mabesad pada 2019-2020.
Dipercaya sebagai Kepala Staf Korem, Komandan Korem, lalu Deddy Suryadi dipercaya menjabat Wakil Komandan Jenderal Kopassus dari tahun 2021 sampai 2021. Kasdam 4 Diponegoro 2022-2023, lalu ditunjuk penjabat Danjen Kopassus. Kemudian sejak Februari 2024 ditunjuk sebagai Panglima Kodam 4 Diponegoro. Dalam hal kepangkatan, Deddy Suryadi merupakan pati termuda yang melaporkan kenaikan pangkatnya menjadi bintang 2. Dia juga menjadi lulusan Akademi Militer 1996 yang pertama menyandang pangkat pati di angkatannya saat menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal Kopassus pada 2021. Majen Muhammad Hasan menjadi nama selanjutnya yang dekat dengan Jokowi. Karir militer Muhammad Hasan dimulai setelah lulus dari pendidikan Akademi Militer tahun 1993. Muhammad Hasan mengawali karirnya dengan menjadi Danit Grup 1 para komando Kopassus. Dalam riwayatnya, Jenderal Bintang 2 ini pernah menduduki jabatan sebagai Komandan Komando Distrik Militer 0104 Aceh Timur pada tahun 2011 hingga 2013. Pada awal tahun 2013, dirinya kembali masuk dalam daftar mutasi jabatan untuk dipindah tugaskan menjadi Wakil Asisten Personalia Danjen Kopassus. Tidak sampai 1 tahun lamanya, Hasan kemudian dipindah tugaskan kembali menjadi Wadan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus. Karirnya pun kembali menanjak. Pada tahun 2014, Hasan dipilih untuk menjadi Asrena dan Pas Pampres hingga tahun 2016. Kemudian dia dialihkan kembali untuk menjadi Dan Grup A Pas Pampres sampai dengan tahun 2018. Posisi strategis lain pun pernah diembannya seperti Danrem 061 Surya Kencana yang dijabatnya meski tidak genap 1 tahun. Setelah itu Hasan diamanati untuk menjadi Wadanjen Kopassus pada tahun 2018 dan naik menjadi Danjen Kopassus 2020. Nama Muhammad Hasan pernah menduduki Pangdam termuda dalam tubuh TNI. Kala itu dia menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda pada tahun 2021-2023. Berangkat dari pengalamannya itulah Hasan kemudian ditunjuk untuk menjadi Pangdam Jayakarta sekaligus merangkap sebagai Dan Kogartap 1 Jakarta. Dia ditunjuk untuk menggantikan pendahulunya yakni Maijen Untung Budiharto yang memasuki masa pensiun. Dan salah satu orang yang paling dipercaya oleh Jokowi dalam hal pengalaman dirinya adalah Maijen Tribudi Utomo. 2 kali Tribudi Utomo mengawal Presiden Jokowi ke negara yang sedang berkonflik. Yang pertama saat Jokowi berkunjung ke Afghanistan yang dilanda perang berkepanjangan. Yang kedua, saat Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Bicara tentang sepak terjangnya di dunia militer, Maijen Tribudi Utomo pernah menjabat sebagai Komandan Satgul Tor 81, salah satu unit elit di Kopassus. Tak berselang lama dia mendapat promosi sebagai Asisten Personel Danjen Kopassus. Namanya semakin dikenal kala menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres. Bahkan, selama menjadi pimpinan Grup A Pas Pampres, Tribudi nyaris tak pernah jauh dari Jokowi untuk melakukan pengawalan, baik saat melakukan kunjungan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tribudi kemudian dilantik menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Tidak lama berselang, Tribudi diangkat menjadi Komandan Pas Pampres sampai tahun 2022. Karena kinerjanya ini, Tribudi mendapatkan promosi dan mutasi menjadi Panglima Kodam 6 Mula Warman. Bahkan, Tribudi jadi salah satu lulusan Akmil termuda yang menjabat sebagai Pangdam. Sementara dari Polri, ada nama Brigjen Polisi Adi Vivit Agustiadi Bahtiar. Adi Vivit adalah lulusan Akpol 1998. Sosoknya pernah jadi ajudan Jokowi pada tahun 2019. Masih jadi ajudan, karirnya pun melesat. Ia mencatatkan namanya sebagai orang pertama di angkatannya yang pecah bintang 1 bahkan jadi Brigadir Jenderal termuda Polri saat masih berumur 45 tahun. Berbagai jabatan juga pernah diemban. Sebagai anak dari mantan Kapolri Dai Bahtiar, Adi Vivit sempat diposisikan sebagai Kasubdit Indak di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Belum ada setahun dia dipindah ke Jawa Tengah untuk menjabat sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng. Karirnya semakin moncer setelah Adi dipercaya sebagai Pamen SSDM Polri. Dengan penugasan di Setmilpres Kemsetnek sebagai ajudan Presiden RI di tahun 2019. Kemudian sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri. Lalu dipromosikan sebagai Wakil Kepala Polisi Daerah DIY.
Edi Vivit juga menerima penghargaan Bintang Bayangkara Nararya tahun 2023 dari Presiden Jokowi atas dasar prestasi yang tidak terikat masa bakti dan diberikan bagi yang memiliki masa kerja dalam Dinas Polri tanpa cacat.